Bapak, terima kasih buat hari ini kami masih diberi kesempatan di ujung akhir tahun 2023. Kami masih ingin mendengar apa yang jadi pesan-Mu supaya kami berjalan dari tahun 2024 berjalan memasuki tahun yang baru. Kami mempunyai kekuatan sehingga kami bukan menjadi orang yang lemah di tengah badai yang besar. Kami tetap berjalan makin lama makin kuat. Bahkan kami mau menjadi pribadi yang terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kunci untuk bisa bertahan sampai akhir, ya. Tidak gampang hari-hari ini, walaupun saya liburan gini ya, orang konseling juga banyak juga ya. Mereka yang rata-rata sudah berkata, Bu Eli tidak kuat, Bu Eli tidak kuat. Gimana Bu Eli? Suami nggak pulang ya, suami nggak bekerja, kebutuhan jalan terus, usaha yang sepi ya. Banyak keluh kesah, tapi satu hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya, Tuhan tuh cuman bilang gini, kalau kita punya Kristus di dalam hidup kita, ya, dan kita merasa ini sudah lebih dari cukup, kita jalani aja. Kenapa? Karena kita punya sumber kehidupan, ya. Kalau saudara lagi ngalami kekurangan, kita punya sumber berkat. Kalau kita tidak dicintai suami, kita punya sumber kasih. Jujur buat hidup saya juga nggak mudah kalau lihat orang berpergian, ada suami ya, ada pasangannya, pergi ke pesta, ada pasangan. Siapa yang nggak kepingin saudara? Siapa yang nggak kepingin dicintai, dikasihi, digandeng, semua. Tapi waktu Tuhan mengingatkan hidup saya, bukankah kasihku sudah lebih dari cukup untuk engkau bisa melanjutkan hidup? Suatu kali, apa yang hilang itu pasti kembali. Proses hidup kehidupan kita itu tidak selamanya, saudara. Semua itu hanya ujian, nggak ada yang selamanya. Ayub aja cuman sesaat, ya. Walaupun bonyoknya itu luar biasa. Abraham, kita lihat Daud, semuanya, Yusuf, nggak ada yang namanya kehidupan yang dipercaya Tuhan lebih. Maka kita hari ini harus rela untuk diproses lebih, ya. Saya mendengar kesaksian bagaimana tadi beberapa orang yang berkata gini, Bu, memang Tuhan itu tidak pernah berhutang. Bayangin ada orang yang diproses Tuhan ancur-ancuran, saudara. Tapi Tuhan, hari itu saya dengar bagaimana kesaksiannya. Tuhan itu bisa berkati keturunannya. Hari ini dia tinggal menikmati kehidupan, ya. Secara akal dia bilang nggak mungkin. Tapi Tuhan karena melihat apa yang ditabur orang tuanya ndak segan-segan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anaknya dipromosikan Tuhan hari ini dapat pekerjaan tender besar-besaran, saudara. Tender yang nilainya bukan kecil, puluhan miliar. Itu orang yang ndak mungkin rasanya di tengah masa-masa yang kekeringan orang bisa dipercaya tender hanya karena Tuhan yang menggerakkan hati. Pasti kita percaya kalau kita punya sumber kasih, ya. Kita hari ini pastikan bahwa dalam hidup saudara itu kalau sudah Kristus aja cukup, maka saudara ndak akan pernah takut. Berkat dia sumber, kesehatan dia sumbernya, bilur-bilurnya. Apa yang dia tidak bisa lakukan untuk menyembuhkan penyakit kanker, semuanya bisa. Kekurangan cinta, dia sumber kasih yang terbesar dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya hari ini saya akan memberikan satu kunci aja, ya. Paling sulit orang itu bertahan. Kalau bertahan di tengah zona nyaman, semuanya baik-baik, saudara bertahan sampai akhir gampang, ya. Misalnya, saudara bertahan dalam rumah tangga yang pasanganmu itu pasangan yang ideal, ya.
Saudara gampang enggak? Oh gampang ya. Rumah tangga baik-baik, anak-anak baik-baik, bertahan sampai mati ya sudah. Mungkin saudara bilang gini, ya sudah bertahan aja sampai mati, pokoknya cinta Yesus, setelah saya mati saya dapat tempat di surga. Tapi pada realitanya kan tidak seperti itu. Justru kita sadar kita ini hidup di dunia yang semakin lama semakin jahat, semakin tua, dunia yang semakin gelap. Otomatis kita bertahan di tengah masa akhir zaman ini tidak gampang, saudara. Yang namanya orang benar itu pasti realitanya apa? Hidupnya pasti dimurnikan dalam dapur kesengsaraan. Nah, kalau orang bertahan di tengah dapur kesengsaraan, ini yang paling sulit. Karena iblis berusaha menawarkan kenikmatan untuk saudara keluar dari prosesnya Tuhan, supaya saudara cuman lolos dari hutangmu dengan cara dunia, lolos dari perselingkuhan suamimu dengan kawin lagi, menikah lagi, cerai dan sebagainya. Tapi buat Tuhan targetnya bukan lolos. Iblis memberikan penawaran lolos dari masalah, tapi Tuhan lewat dapur kesengsaraan, penderitaan, supaya kita semua lulus selamanya. Lebih baik saudara mengalami penderitaan di dunia yang cuman ada hitungannya usia kasih karunia 70 tahun daripada unlimited nanti hukuman bayar harganya selamanya di api kekal neraka. Tidak apa-apa, 70 tahun ngalami proses masalah, tidak masalah, karena Tuhan itu mau menyempurnakan kita. Tuhan tidak puas. Jujur banyak orang setelah dibawa zona nyaman justru dilihat yang tadinya waktu proses tingkat rohaninya murni, tingkat rohaninya bisa luar biasa on fire, kehidupan rohnya on fire. Setelah nyaman, dagingnya enak, dipulihkan, diberkati, malah rohnya tidak menyala-nyala, dagingnya yang menyala-nyala. Akibatnya Tuhan kasih lagi proses supaya kembali lagi. Karena Tuhan tuh tidak mau loh daging kita yang menyala-nyala dengan kenikmatan. Yuk kita lihat bagaimana hari ini ya. Ayub 5 ayat 21 sampai 26. Kita baca singkat aja. Apa sih yang Tuhan mau dengan proses hari ini? Makanya kita bertahan. Ayub 5 ayat 21 sampai 26. Dari cemeti lidah engkau terlindung. Hari ini pastikan kita dalam perlindungan Tuhan. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan itu datang. Ya, lihat ya, 22. Shalom semuanya ya. Saya mungkin tidak sempat baca satu persatu karena saya konsentrasi ya. Shalom semuanya, tetap semangat. 22. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Itu orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan. Semua bencana boleh datang menimpa dunia, tapi kita cuma tertawa. Lihat ya, 23. Karena antara engkau dan batu-batu di padang itu akan ada perjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. 24. Tidak ada sesuatu yang membahayakan. Engkau akan mengalami ini yang luar biasanya. Kita tangkap ayat 24 ini sebagai peneguhan. Hari itu berapa hari yang lalu saya mendapat ayat ini. Saya bilang gini, Tuhan, ini yang dinanti-nantikan setiap orang. Ayat 24 itu kata kuncinya. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Wow. Sudah aman, tidak kehilangan apa-apa, dan engkau akan mengalami, ayat berikutnya 25, bahwa keturunanmu akan menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. 26. Dalam usia yang tinggi, berarti panjang umur ya, engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkasnya gandum. Jadi bukan ilalang. Ingat ya, kita ini lagi di berkas. Yang mana ilalang gandum, Tuhan tuh bisa tahu. Orang Kristen walaupun sejak lahir
sudah jadi orang Kristen dengan orang yang baru bertobat mungkin 5 tahun, belum tentu yang sejak lahir itu benar-benar jadi gandum. Malah orang yang 2 tahun baru bertobat, bisa-bisa dia gandum yang sejak lahir jadi ilalang. Tidak jaminan lamanya saudara jadi orang Kristen rajin melayani Tuhan. Belum tentu. Orang yang baru melayani Tuhan mungkin 2 tahun, ini sudah jenisnya gandum. Dan saudara perlu tahu, dalam usia yang tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkasnya gandum, bukan dilalang. Jadi hati-hati, berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Jadi yang ilalang tidak dibawa masuk loh saudara. Kita lagi di berkas. Makanya jangan lari dari prosesnya Tuhan, bertahan aja. Saudara tahu Ayub 5 itu peneguhan Ayub benar-benar terjadi. Kenapa? Yang pertama, Ayub ngalami aman ndak kemahnya? Aman. Walaupun semua aspek kehidupan anaknya mati, kesehatannya, keuangannya bonyok, tapi Ayub tetap aman. Bahkan Ayub tidak kehilangan apa-apa. Itu realitanya benar-benar digenapi loh sama Tuhan. Dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan keturunannya diberkati sampai 4 keturunan. Ayub melihat kehidupan keturunannya bahagia, bahkan panjang umur dan masuk ke dalam kerajaan surga. Buat kita semua, kita sudah dijamin. Kalau kita jadi berkasnya gandum, ya bukan ilalang, tenang aja, bertahan aja, aman, ndak kekurangan sesuatu apapun, ya. Ayub 5 ayat 24, dan saudara akan keturunan diberkati, panjang umur sampai masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sudah jaminan. Makanya ndak ada alasan saudara hari ini, Tuhan ndak kuat, aku tak kawin lagi aja dengan pacar lama aku. Ndak ada saudara. Saudara akan jadi berkasnya bukan gandum loh, itu ilalang loh. Orang yang hari ini nggak bertahan sampai akhir, saudara hati-hati, Tuhan lagi pilah-pilah. Makanya pemurnian sedang terjadi, penampian besar-besaran sedang terjadi, karena kita lagi diberkas. Mana gandum, mana ilalang. Hati-hati, jangan pernah bangga dengan kekayaan, dengan deposito yang besar. Cek and recheck, sudahkah kita jadi anak Tuhan yang hari ini menjadi jenis tipe orang benar, tipenya gandum, yang masuk gandum saudara. Kita jangan bangga dengan suksesnya kita, kayanya kita bisa sumbang gereja, kita bisa khotbah, kita bisa punya suara emas. Kalau sampai hari ini engkau mengecek hidupmu, engkau masih tipe-tipe ilalang, ya. Saudara percaya, hari ini saya hanya buka tips sederhana. Bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir. Saya bisa bertahan sampai akhir, kenapa? Karena saya selalu mengingatkan diri saya akan 3 hal ini. Buat kita semua, yuk bertahan aja. Kita ini bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan masih izinkan proses berlanjut, itu tadi pagi saya barusan share, ya. Barusan saya share renungan di grup jemaat. Kenapa? Karena berbahagialah orang yang hari ini ditegur, tidak menolak didikan Tuhan. Berbahagia kenapa? Karena Tuhan sendiri yang membalut, Tuhan sendiri nanti yang membebat. Hari ini kalau kita dibebat, dibalut dalam setiap pukulan, setiap rasa luka, maka percayalah, Tuhan pasti menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik. Itu sebabnya hari ini jangan pernah takut menghadapi setiap tantangan. Kita semua hari ini tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan, ya. Kita akan melihat bagaimana jalan hidup kita akan berbuah lebat hari-hari ini. Yuk kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 1, 7 dan 8. Kita melihat bagaimana Pengkhotbah 12 ayat 1, ya, 7 dan 8. Kita baca sama-sama. Yuk. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah, ya, akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang.
ya. Hari-hari yang malang ini, hari-hari ini banyak kemalangan kan? Banyak dunia ini sedang mengalami kemalangan, air mata yang bercucuran, bencana, malapetaka, pandemi ya. Tapi Tuhan sudah mengingatkan di Pengkhotbah 12. Pastikan orang yang jadi gandum itu selalu ingat akan penciptanya, bukan terus ingat akan hutangnya terus, masalah-masalah kapan ya suamiku balik. Sudahlah. Kalau memang masih belum kembali, Tuhan itu mengingatkan saya bilang gini, Tuhan, kadang saya kepingin loh Tuhan jalan, pergi sama-sama ke pesta. Tuhan cuma bilang gini, nak sabar, kasihku dalam hidupmu sudah lebih dari cukup. Apakah engkau mati bawa cintanya suami? Apakah ketika suamimu kembali, dia bisa mencukupkan semuanya dalam hidupmu? Hanya aku yang bisa mencukupkan semua apa yang kau butuhkan. Ya saya pikir ya benar juga ya. Kalau kita hari ini mengharapkan, mengandalkan manusia itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, dia sumber di atas segala sumber. Makanya Tuhan bilang gini, ingat akan aku aja. Ingat suamimu makin kecewa, ingat perbuatannya makin sakit hati. Tapi ingatlah penciptamu sebelum tiba hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jujur hidup di dunia ini, kalau dipikir-pikir, saudara, mungkin kesenangannya lebih sedikit, masalah lebih banyak. Mungkin banyak orang bilang gini, ngapain sih hidup di dunia? Kalau selesai masalah satu, datang lagi masalah berikutnya. Belum nafas lega, sudah digas lagi sama Tuhan, ngadepi keadaan yang buruk lagi. Kenapa aku hidup? Ayub sendiri ngomong, kenapa aku harus keluar dari kandungan ibuku? Jujur kehidupan ini semuanya kita tidak bisa ngerti, saudara. Ada orang yang ketawa-ketawa, tiba-tiba badai berturut-turut, ya, menghabiskan seluruh hartanya, habis ludes. Saya pernah dengar satu orang ibu yang bunuh diri. Saudara tahu, ditipu satu perusahaan raksasa besar, ratusan miliar. Itu tabungan dia dari masa muda sampai masa tua, ratusan miliar, 150 M. Dan dia bunuh diri hari itu ketika dia tahu perusahaan yang dia investasikan seluruh hartanya tutup, saudara. 150 miliar dari muda sampai orang ini usia kalau nggak salah 72 tahun dia bunuh diri, saudara. Lihat, orang kehidupan tidak ada yang pernah tahu. Tapi pastikan Tuhan cuman ingatkan buat saudara, kalaupun hari ini engkau ngalami masa-masa yang sulit, hari-hari yang malang, tahun-tahun yang sepertinya tidak ada kesenangan dalam hidupmu, sekali lagi Tuhan berkata, tetaplah bertahan. Karena hidupmu pasti aman, hidupmu tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Yang ketiga, keturunanmu tetap ada di dalam berkatku. Dan yang keempat, kita tetap panjang umur menikmati anugerah Tuhan sampai kita turun menjadi berkas gandum dan kita masuk dalam kerajaan surga. Itu realita. Ayub ngalami itu, saudara. Sebonyok-bonyoknya Ayub, dia tetap mendapatkan janji Tuhan. Buat saudara dan saya, tidak ngalami sebonyok seperti Ayub. Kenapa kita nggak mau bertahan? Bertahan aja. Toh Tuhan bilang gini, ingat, yang penting tipsnya, kuncinya untuk bertahan sampai akhir, jangan terus ingat masalahmu, ingat perbuatan suamimu, perbuatan mertua, ipar, itu makin menyakitkan hatimu, sehingga kau tidak akan bertahan. Jujur, kalau saya ingat perbuatan suami saya, mungkin saya sudah menikah lagi, saya sudah balas itu perbuatan suami saya. Kalau ingat terus perbuatannya, tapi waktu saya mengingat Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan lebih dari cukup. Suami saya nggak bisa mengasihi saya. Mungkin saya nggak bisa mengharapkan orang-orang mengasihi saya, tapi saya merasa damai sejahtera karena kasih Tuhan dalam hidup saya. Setiap hari dia memberikan kasihnya yang lebih dari cukup buat hidup saya. Ngalami penghiburan, damai sejahtera, sukacita. Ya, jujur waktu saya siapin khotbah-khotbah di tengah saya pergi, teman saya bilang gini, kamu relax aja, nggak usah
khotbah. Kadang-kadang anak-anak saya juga berkata, "Mami, sudahlah Mami, stop." Tapi yang namanya hati ini ya, kalau saya pergi, saya lihat curhatan, "Bu, kapan live lagi, kapan khotbah?" Dan waktu Tuhan kasih saya sesuatu, saya cuma bilang ini, "Tuhan, kalau kamu kasih saya firman, saya pasti khotbah di tengah-tengah kesibukan saya. Yang penting ada hikmatnya Tuhan." Dan waktu saya dapat ayat ini, saya berkata, "Tuhan tuh luar biasa." Lihat ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah. Itu yang perlu diingat loh saudara. Yang pertama, ingat Tuhan ya, karena Tuhan itu segalanya buat hidup saudara. Saudara jangan ingat masalah terus. Meninggalkan tahun 2023, ingat masalah, saudara akan makin ketakutan. Masuk 2024, yang saudara lihat apa? Goliat. Yang saudara lihat tantangan makin besar, tidak mudah saudara. Tapi kalau kita lihat, ingat Tuhan. Tuhan itu sumber yang mencukupkan kebutuhanmu hari ini, maka kita akan damai. Yang kedua, ingat apa? Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Ingatkan, diri kita bakal menjadi tanah. Dari debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Hari ini jangan hidup dengan kesombongan, dengan dagingmu, siapa aku, harga diri. Ingat loh, sekaya-kaya saudara, sesukses-suksesnya kita, semau kita sukses, kaya, hebatnya kita, ingatkan diri kita, bertahan aja. Kita ini debu, pada suatu kali kembali menjadi tanah. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Artinya hari ini, apa yang kita ingatkan? Kita ini tidak lebih pintar dari Tuhan. Makanya kalau saya diingatkan Tuhan, ingat loh, kamu debu. Jangan sok pintar, sok mau ambil pena hidupku. Tuhan, jangan-jangan kalau aku tidak gini, aku akan diginikan terus Tuhan. Jangan-jangan kalau aku tidak hutang online, aku mana bisa bangkit Tuhan. Enggak. Kita ini ingat loh, debu kembali kepada tanah. Artinya kita tidak lebih pintar dari Tuhan. Debu itu selalu mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia jelas tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia lebih tahu. Makanya jangan banyak hari-hari ini protes. Kenapa Tuhan? Kok Tuhan tidak tolong hidupku? Enggak. Dia jauh lebih tahu karena dia Tuhan. Dia sumber hikmat. Dia itu tidak bisa diukur batas akal logikanya dengan pikiran kita. Kita cuma debu saudara. Kembali kepada tanah. Makanya jangan sombong. Jangan berkata harga diri Bu Eli diinjek-injek. Harga dirimu mau konglomerat, mau bangsawan, mau orang pinter, profesor, dokteran, semua gelarmu S5, ingatkan hidup. Kita cuman debu yang pada akhirnya kembali tanah. Yang perlu diingat itu roh yang akan kembali kepada penciptanya. Hari ini apa yang kau pertahankan? Marah, ngenain daging. Daging kembali debu. Tidak ada saudara, kalau mati semuanya tidak akan pernah saudara perhitungkan. Harga diri, kekayaan, jabatan, gelar, semuanya hanya kembali kepada almarhum. Hidup kita hanya di tanah yang di lubang kubur 2 kali 1. Saudara, ingatkan hidup kita. Hari ini yuk belajarlah menjadi seorang yang benar-benar hamba, yang menghamba apapun Tuhan. Kalau itu memang proses buat aku, memang aku harus jalani. Hari ini dapur api yang tidak mudah. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Kehendakku maunya cepet, tapi aku tahu aku cuma debu. Aku tidak bisa mengatur yang namanya sumber kehidupan, yang punya kehidupan. Aku cuma debu yang suatu kali kembali kepada tanah. Apa yang bisa engkau pertahankan dari seorang debu? Kembali kepada tanah. Harga dirimu juga kembali kepada tanah. Kekayaanmu, sukses gelarmu juga kembali kepada tanah. Ingat yang kedua. Yang pertama, yuk tipsnya, ingat kepada pencipta kita. Ingat Tuhan. Yang kedua, ingatkan diri kita. Debu kembali menjadi tanah. Roh kembali kepada penciptanya. Yang ketiga, yuk kita lihat 8. Kesia-siaan atas kesia-siaan kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia.
Hari ini ingatkan buat hidup kita yang ketiga. Ingat loh ya, segala sesuatu sia-sia. Kaya mati nggak dibawa, deposito nggak dibawa, cinta suami nggak dibawa. Hari ini kau kejar apa? Mau kaya? Ya, ada orang yang kejar kaya yang pernah saya saksikan kan? Kaya, targetnya kaya, pokoknya rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4, rumah 5. Dia berhasil saudara, dengan kekuatan dia sendiri, tanpa ingat penciptanya. Dia lupa suatu kali debu kembali kepada tanah. Dia lupa kata pengkhotbah segala sesuatu adalah sia-sia. Dan suatu kali ketika dia sudah kaya raya, suatu kali dokter menvonis kanker stadium akhir, usianya tinggal hitungan bulan. Hari itu dia ndak punya asuransi, dia ndak punya asuransi yang menjamin hidupnya, keluar masuk rumah sakit, Singapura SOS, berapa banyak biaya habis. Satu persatu rumahnya dijual, satu persatu untuk biaya pengobatan, dan dia ndak sembuh. Akhirnya setelah habis semuanya, dari debu kembali kepada tanah. Dia meninggal dunia dalam usia yang sangat muda di tengah karirnya sukses. Makanya pengkhotbah ini tidak salah. Segala sesuatu adalah sia-sia kalau tanpa Tuhan. Makanya kita hari ini bersyukur. Kalau kita hidup di tengah penderitaan, tidak ada kata sia-sia. Bersama Tuhan semuanya punya value, nilai, upah, berkat. Seringkali kan saya cobakan, upahmu besar di surga, namamu sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Kita ini luar biasa. Makanya hidup ikut Kristus itu enak. Mahkotanya sudah disediakan. Apa sih yang kita hari ini mau protes sama Tuhan? Saya lo belajar menikmati hidup kamsya aja sama Tuhan. Tuhan kasih saya proses ya, beban hidup yang kelihatannya berat ya, saya ngucap syukur. Yang penting Tuhan, ikut Tuhan lo ndak sia-sia bertahan. Pada akhirnya namaku sudah tercatat dalam kerajaan surga sebagai apa saudara? Gandum. Jangan ilalang, nanti ndak tercatat. Mahkota kalau sebagai gandum banyak nanti. Kalau sebagai gandum juga apa? Upahmu besar di surga. Tapi kalau sebagai ilalang nanti diberkas, dibuang ke api kekal loh saudara. Hari ini yuk pastikan 3 hal tip yang akan saya bahas ya. Yang pertama, ikat akan penciptamu. Ingatlah dari debu siapa kita. Ingatkan diri kita dari debu menjadi tanah. Ingatkan bahwa segala sesuatu sia-sia. Ini tips kunci kalau kita mau bertahan sampai akhir. Siapa yang mau menyerah hari ini? Bu Eli tidak kuat, Bu Eli tidak kuat. Tidak kuat, kuat, semangat. Kenapa? Ingat aja Tuhan, ingat tuh, kita suatu kali debu kembali tanah. Apa yang mau pertahankan? Suamimu galak, mertuamu anggap engkau seperti keset, kasih semua harga dirimu. Sudah, kasih, serahkan. Mau dianggap keset, mau dianggap istri bego, mau dianggap istri sudah tua, istri tidak tahu diri, sudah ya. Kemarin ada seorang ibu yang dikatain pelakornya gini, wanita tobat, kamu loh mempertahankan, makan cinta tuh, makan tuh cinta sampai mati. Suamimu ndak cinta sama kamu, kamu loh pengemis cinta sama suamimu, ndak tahu diri. It's okay. Saya bilang ndak usah masukin hati itu mah sampah. Justru ngucap syukur di akhir tahun kalau kamu dapat kata-kata itu, tangkep itu. Responmu harus benar. Berkat akhir tahun, awal tahun, kelimpahan. Kenapa? Karena sudah tahu siapa sih aku cuman hamba. Kalau engkau menghina aku, pengemis cinta, ya kamu menghina penciptaku. Biarin aja. Nanti orang yang menghina kita justru itu yang akan bayar harga mahal tahun depan. Totalan sama Tuhan. Tapi kita yang hari ini, saya bilang sama ibu, Bu, tangkap loh Bu, jangan responmu salah. Sukacita, ketawa-ketawa dikatai pelakor. Bilang sama Tuhan, Tuhan, berkat akhir tahun, yes, berkat. Itu harus saudara. Kenapa? Karena kita tahu, kita ingat pencipta kita. Kita ingat siapa kita. Mau dihina ya debu lah.
Memang tanpa Tuhan lo kita ini siapa? Tapi kalau kita bersama Tuhan, kita bukan debu. Kita dari debu menjadi anak Allah. Dunia, kaya, konglomerat, mau sukses, jabatan tinggi, tidak sadar mereka. Sebentar lagi besok mati, dari debu ya kembali debu selamanya. Tapi buat kita, roh kembali kepada penciptanya, kita menjadi anak Allah. Wow, saudara harus temukan rahasia-rahasia ini di dalam firman, supaya saudara jangan mau dibodoh-bodohin dunia, dibodoh-bodohin intimidasi iblis. Lihat tuh pelakor kurang ajar, wanita tobat kurang ajar, kamu dikatain pengemis, balas-balas, nggak usah. Pengemis cinta. Tapi di hadapan Tuhan, saudara adalah orang yang diberkati luar biasa. Amin. Pengkhotbah berkata apa? Ingat segala sesuatu adalah sia-sia. 3 hal yang saya akan bahas cepat. Yuk. Yang pertama, ingat akan pencipta. Ya. Yang kedua, yang pertama ingat akan pencipta. Saya buka sih ayat perbandingannya di Hosea. Ya. Jadi hari ini ndak usah takut. Ya, bertahan aja. Suami mau limited edition, tetap bertahan aja. Ya, jangan kawin-kawin, sudahlah. Kita ini tetap seorang hamba Tuhan. Manut, ya. Monggo Tuhan. Istilahnya orang Solo bilang gini, iya Tuhan, aku wis manut. Aku ini lo debu, kamu ini Tuhan. Aku mau dibawa Tuhan, proses kayak apapun, dapur apinya mau dibesarkan 7, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Ya sudah, tidak bisa apa-apa. Jangan melebihi Tuhan, ya. Segala sesuatu sia-sia, mati tidak dibawa. Yuk buka Hosea 6 ayat 1 dan 3 ya. Ayat ini bagus saudara ya. Kalau kita ingat pencipta, sebenarnya setiap masalah itu cuman supaya saudara ingat sama Tuhan. Saya itu dulu zona nyaman, ingat sama Tuhan itu cuman ingat apa? Tuhan sebagai ATM, Sinterklas, satpam saya. Tapi jujur saya itu hari ini dengan proses yang tidak mudah di dapur api, saya itu ingat sama Tuhan itu sampai jatuh cinta saudara. Makanya saya tiap hari berusaha, walaupun pergi teman saya sampai bilang gini, kamu hebat, jemaat juga bilang gini, Bu Eli hebat ya. Walaupun pergi masih bisa tulis loh renungan. Apa ada waktu? Ya sebenarnya nggak ada waktu saudara. Apalagi dinginnya luar biasa. Kalau mau tulis itu tangan ini kram dulu ya saudara. Saya belajar untuk setiap ada waktu, kalau saya sempat, saya selalu berkata, Tuhan, saya harus prioritaskan Tuhan di tengah saya jalan-jalan. Kenapa? Karena hati ini sudah terlalu jatuh cinta. Saya bukan ingat Tuhan hanya sebagai ATM, Sinterklas, satpam, tapi saya ingat Tuhan, Dia adalah Bapak saya yang baik. Itu yang saya ingat. Dia sudah terlalu baik, tidak layak kalau saya tidak memprioritaskan Tuhan di atas kehidupan saya. Ya, yuk kita baca Hosea 6 ayat 1 dan 3. Hosea 6. Apa yang Tuhan mau ajak buat saudara kalau ingat pencipta? Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah. Ada ajakan marilah lagi ya. 3 hal marilah. Yang pertama, mari kita berbalik. Yang kedua, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, dan hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. 3 hal ajakan Tuhan hari ini kalau kita mau bertahan sampai akhir. Yuk, siapapun kita, di akhir tahun sebelum menginjak tahun 2024, Tuhan mau mengajak saudara, marilah kita berbalik. Berbalik aja. Nanti kalau orang yang berbalik ya, setelah saudara berbalik, yang kedua, Tuhan ngajak apa? Kenali Tuhan itu dengan benar. Banyak orang tidak bisa kenal Tuhan itu dengan benar. Itu tadi kayak saya, kenal Tuhan hanya ATM, Sinterklas, satpam. Padahal dia itu Bapak yang baik. Dia itu sumber atas hidup. Kenal Tuhan dengan benar, bahwa Dia itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara, membiarkan saudara jujur. Kalau tidak punya pengalaman dalam penderitaan, saya itu tidak pernah kenal Tuhan dengan benar. Tidak punya loh hati mengasihi Tuhan dengan tulus. Saya ikut Tuhan tuh
penuh motivasi supaya saya kaya, supaya suami saya kaya, makin kaya, supaya anak-anak makin hebat, pinter. Itu motivasi saya dulu awal buka PD Victory. Tapi waktu saya menjalani proses, saya semakin kenal siapa Tuhan tuh. Tuhan tuh baik, walaupun proses hidupnya bonyok, tapi dia itu baik. Sudah, kalau orang tanya, Eli kenapa kamu mau korban sampai waktu, sampai tenaga, uang, montang manting, katanya orang Jawa. Saya montang manting, saudara, terbang sana terbang sini. Padahal kalau diukur saya itu tidak kejar target PK, ya. Jujur kalau saya pelayanan, kalau Tuhan tidak gerakkan saya selalu, saya nggak pernah mau terima PK, saudara, ya. Kenapa saya mau pontang-panting? Karena saya sudah kenal Tuhan dengan benar. Kalau dulu kenal Tuhan sebagai ATM Sinterklas, waduh, saya tidak mungkin mau pontang-panting, jungkir balik buat Tuhan, tidak mau, saudara. Apalagi salib saya sudah bilang kan, saya ini paling sulit bangun tidur. Apalagi bangun pagi itu salib saya itu suka tidur, saudara. Nah kalau pelayanan pagi jam 4 bangun, ya itu dilawan, saudara, daging. Oh Tuhan, tapi saya mengenal dia dengan benar. Akibatnya saya semangat mandi, ya, jalan ke airport, lari-lari, mau ditinggal pesawat tuh. Kalau mau ditinggal pesawat itu sungguh-sungguh saya ini lari, saudara. Ya, tapi hati ini sukacita. Kenapa? Karena saya sudah kenal. Nah, 3 hal. Kalau kita hari ini ajakan Tuhan untuk ingat pencipta, tipnya apa? Bertahan sampai akhir. Yang pertama, setiap proses nggak usah takut, yang penting berbalik. Yang kedua, mengenal Tuhan dengan benar. Yang ketiga, sungguh-sungguh serius aja dengan Tuhan, nggak usah serius dengan masalah. Saya hari ini serius loh sama Tuhan, nggak main-main. Kenapa saya bisa jadi istri yang setia sampai hari ini? Karena saya serius sama Tuhan. Saya nggak mau, kalau saya hidup dalam dosa, saya serius dengan iblis, saya serius dengan Tuhan. Makanya saya jaga hati saya jaga, respon saya jaga, ya. Saya tetap berbuat baik, mengasihi, mengampuni suami saya. Itu karena saya serius dengan Tuhan. Jadi 3 hal, ya. Yuk, hari ini ingat penciptamu, apapun itu. Jangan sampai suamimu tidak bertobat-tobat, engkau balas dengan bercerai, engkau balas dengan kejahatan, engkau balas dengan selingkuh. Itu berarti engkau tidak berbalik. Yang pertama, berbalik. Yang kedua, yaitu mengenal dia dengan benar, ya. Yang ketiga, serius aja dengan Tuhan. Percayalah, nanti tahun depan, saudara, kalau orang yang berbalik, mengenal Tuhan dengan benar, sudah serius, saudara akan lihat hujan akhir musim dan janji Tuhan akan muncul seperti fajar. Kita semua mau kan menikmati janji dan berkat hujan pada akhir musim, akhir proses, saudara, bukan menikmati hujan air mata, tapi hujan berkat. Tangkap itu. Ada janji, ada hujan berkat di akhir proses. Makanya bertahan aja sampai akhir. Saya tidak tahu berkat apa yang akan Tuhan sediakan di tahun depan buat saudara dan saya yang hari ini tidak menyerah, tidak lagi putus asa, tapi bertahan sampai akhir. Pastinya ada janji-janji Tuhan yang begitu banyak. Ada berkat di akhir proses kehidupanmu. Hujan pada akhir musim itu akan melimpah, bukan lagi hujan air mata. Air matamu hari ini it's okay, ditampung sama Tuhan. Suatu kali nanti tahun depan pada akhir prosesnya, air matamu akan ditampung menjadi hujan berkat. Cawan berkat itu akan tercurah semuanya di akhir musim kehidupan kita. Ada banyak janji-janji Tuhan, tetap semangat. Itu yang pertama, ya. Jadi yang perlu dikoreksi kalau ada masalah, jangan panik, lihat besarnya masalah, koreksi. Aku tetap harus berbalik kepada Tuhan. Aku tetap ingat Tuhan. Aku harus tahu bahwa aku makin mengenal siapa Tuhan yang besar. Aku harus serius dengan Tuhan. Ini waktunya, saudara. Bukan lagi waktunya mikiri masalah hutangmu besar. Mikiri aja, serius. Kasih waktu buat Tuhan lebih serius. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hari ini, ya, kalau saudara ingat doa Bapa kami itu, saudara ingat kan, ya, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami. Artinya doa Bapa kami, kalau kita mau serius sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita mau berbalik. Artinya doa Bapa kami itu mencakup apa? Saudara, hidup kudus, ya, hidup cukup,
dan hidup mengampuni, hidup sesuai kehendaknya. Itu aja, tidak ada jalan lain. Hari ini pastikan kita mau hidup cukup, hidup kudus, hidup mengampuni, dan hidup sesuai kehendaknya. Nah, yang kedua, ingatlah kalau kita ini debu. Nah ini, yuk baca dulu Mazmur 103 ayat 14 sampai 16. Siapa kita? Ingat, kita debu. Kalau kita lagi diproses Tuhan, jadilah kehendakmu, karena Dia adalah sang pejunan, Dia adalah sang pembentuk kita tanah liat. Kita ini debu. Nah, debu itu hidupnya ini seperti ini. Mazmur 103 ayat 14 sampai 16. Satu pembahasan kita selesai. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Tuhan tahu ya apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, Tuhan tuh ingat saudara itu tidak mampu. Memang saya tidak mampu untuk keluar dari masalah. Saudara tidak mampu keluar dari hutang, jerat hutang. Memang saudara debu. Ininya ini sudah limited, saudara. Kita ini diciptakan Tuhan ada batas limited. Makanya kalau orang terlalu depresi, terlalu dalam, ininya putus, akibatnya error, ke rumah sakit jiwa, ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu terlalu memaksakan. Makanya kalau kita sudah tidak punya akal pikiran lagi, sudah, ini waktunya debu, bergantung sama hikmatnya Tuhan yang unlimited. Engkau tidak bisa buka jalan, jangan terus mikiri jalan. Nanti error, putus ininya. Kalau tidak ada jalan, kita waktunya cari sumber. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ini waktunya, saudara. Jangan terus mikir, aduh, sudah tahu debu. Tuhan tahu. Lihat ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya. Tuhan tahu gini, nak, kamu mikiri jalan, mikiri hidupmu 10 tahun. Kamu tahu enggak? 2 tahun lagi kamu masih hidup, tahu enggak? Enggak tahu kan? Nah, kenapa kamu mikiri? Ada ibu-ibu yang banyak stres, Bu, mikiri 10 tahun lagi anakku gimana? Papanya error, nanti anaknya error. Enggak usah dipikiri, Bu. Kesusahan sehari cukup sehari. Kalaupun hari ini bapaknya error, anakmu pasti enggak error. Kalau ibu enggak error. Kalau ibu error, ya anaknya error. Bapak error, ibu error, anak pasti error. Tapi kalau bapak error, ibunya penuh hikmat Allah, percayalah, anaknya keturunan orang benar tetap akan diberkati, itu janji Tuhan. Tapi kalau ibu error, bapak error, anak error, masa depannya suram. Tapi kalau bapak error, ibu error, sama. Mungkin ibunya yang error, bapaknya hari ini menjadi orang benar. Percayalah, anak-anakmu tetap dalam perlindungan Tuhan. Anak-anakmu tetap menjadi keturunan yang diberkati, dan anak-anakmu juga tidak akan error. Itu sebabnya hari ini ingatkan bahwa hidup kita ini debu yang sewaktu-waktu bisa seperti uap. Besok mati bisa, 1 jam mati bisa. Orang tidur tidak bangun, nanti malam bisa. Tidak menutup kemungkinan, karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup saudara hari ini kalau mau mati ada pemberitahuan. Warning, warning, warning. Visamu 1 jam lagi berakhir. Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau hidup berkata seperti uap, itu sewaktu-waktu. Wes, hari ini ada di dunia, besok di surga, di alam lain, kita tidak tahu, saudara. Makanya hari ini jangan hidup itu nikmati. Sudahlah, Bu Eli gimana nikmati? Sudah, percaya saja. Walaupun engkau punya hutang, kalau engkau percaya Allah itu ada di pihakmu, percayalah, engkau pasti dipelihara. Tidak bakal engkau dipermalukan, dibuang, ditinggal sendiri. Nikmati kata kuncinya. Kenapa kita tidak bisa melihat kebaikan, kemurahan Tuhan? Karena kita hidup dalam kepanikan. Kita merasa sok pinter. Kita tidak merasa debu yang sok keminter ambil penanya Tuhan. Hutang online, cerai, kawin lagi. Aku tidak kuat, aku akan gugat nanti, lapor ke pengadilan. Tidak perlu itu. Hari ini angkat tangan aja sama Tuhan. Lihat ya, ayat Yesaya 64 ayat 8. Jadi percaya, hari ini kita ini debu, suatu waktu seperti uap, besok mati bisa. Makanya hari ini jangan melebihi kapasitasnya Tuhan. Hari ini debu, bergantung sama Tuhan. Yuk kita lihat Yesaya 64 ayat 8. Tetapi sekarang ya Tuhan, lihat ya, debu, engkaulah Bapak kami, kamilah tanah liat.
Debu itu ngomong gini, ya Tuhan, Engkau Bapa kami tanah liat debu, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Itu Yesaya 64 ayat 8. Jadi hari ini kalau ada penderitaan, bertahan aja. Katakan, Tuhan, aku cuma debu tanah liat. Kamu sang pejunan. Engkau pembentuk ya tanah liat yang baik. Aku tahu hari ini aku cuma dibentuk menjadi tanah liat yang punya nilai mulia, bukan nilai biasa-biasa. Makanya 3 hal. Bagaimana tips kunci bertahan? Selain tadi kita berbalik, kita mengenal Tuhan dengan benar, kita serius dengan Tuhan hari ini. Di tengah penderitaan engkau bertahan. Yang pertama, rela dibentuk dan dihajar sebagai anak. Anak yang gampangan itu tidak mau dihajar, tapi anak yang spesial akan dihajar. Yang pertama, ya, ingat debu hari ini pasti akan dibentuk, ya. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana hari ini rela dibentuk menjadi indah. Saudara dan saya hari ini, ya ini lampu mati atau gimana saya tidak tahu. Rela dibentuk menjadi indah. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, rela disempurnakan karya tangan sang masterpiece. Hari ini masterpiece lagi membentuk saudara. Saudara mungkin bilang ini, swakit. Tuhan bilang ini, nak, kamu di tangan masterpiece. Aku ndak mau nilaimu cuman biasa-biasa. Aku mau kamu nilainya mahal karena aku masterpiece. Jadi kamu harus rela dididik, dihajar sebagai anak, rela dibentuk menjadi indah. Itu tadi, ya. Izinkan Tuhan membentuk seperti ayatnya. Engkau Bapa kami, Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Debu itu selalu mengingatkan. Ingat ya, debu kembali menjadi tanah. Sebelum kembali menjadi tanah, pastikan kita punya value. Yaitu apa? Rela dididik, rela dibentuk, rela disempurnakan di dalam karya tangannya masterpiece. Rela dididik, rela dibentuk, rela disempurnakan. Itu debu. Hari ini tidak ada orang yang berkata, aku mau menyerah. Ndak. Tanah liat sang pejunan lagi membentuk saudara. Dipukul-pukul, diinjek-injek, dibakar, karena saudara lagi dibentuk, saudara lagi dididik, saudara lagi disempurnakan. Ngucap syukur. Yang terakhir, yuk ingatlah bahwa semuanya itu sia-sia. Hari ini pastikan yang semua sia-sia jangan dipikiri, Bu Eli gimana keuanganku, itu sia-sia, ya. Saudara percaya, bangun kerajaan bisnis suatu kali kalau itu menjadi fokus kita satu-satunya, mati tidak dibawa. Jadi kalau pengkhotbah berkata segala sesuatu adalah sia-sia, mulai disuit pikirannya, mulai mikirin apa yang tidak sia-sia. Yang pertama, menyelesaikan kehendak Bapa. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Hari ini pastikan kalau kita mau hidup selamanya, yang sia-sia itu tidak usah dipikirin. Kehendak kita, kemauan kita, rencana kita itu sia-sia. Semuanya kalau mati tidak dibawa. Ya, mungkin saudara berencana untuk membangun rumah tangga yang tahu-tahu ada orang yang sudah persiapkan semuanya. Hari-hari ini banyak orang konseling sudah dipersiapkan tanah, rumah, aset, asuransi buat keturunannya. Waktu pandemi, Bu, habis total, ludes. Tanah anak saya satu persatu saya jual untuk bayar hutang. Asuransi saya tutup semuanya, saya tutup karena saya sudah tidak mampu bayar melanjutkan asuransi. Makanya hari ini orang yang menyelesaikan kehendak Allah itu yang akan hidup selama-lamanya. Jadi itu tidak sia-sia. Yang kedua yaitu bangun kerajaan Allah. Karena carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tidak ada sia-sia. Kalau semuanya ditambah-tambahkan, kerajaan bisnismu bisa berkurang, bisa habis. Tapi kerajaan Allah termasuk bawa jiwa-jiwa hidup jadi berkat, mengampuni, mengasihi, hari ini jadi keset. Itu kerajaan Allah loh. Jangan anggap itu sia-sia. Nanti upahnya semuanya ditambahkan. Orang yang nyakiti kita walaupun kaya, curi haknya kita. Banyak kan wanita tobat kaya
di atas penderitaan kita, ketawa-ketawa pergi luar negeri, dibeliin rumah. Dia tidak tahu bahwa semuanya itu akan dikurang-kurangkan sampai habis nanti bayar harga. Tapi buat saudara yang dicuri hari ini, rela aja bertahan, tidak apa-apa. Dicuri, saudara tidak diajak ke luar negeri, tidak ajak jalan-jalan, tidak apa-apa, rela, karena nanti semuanya pasti ditambah-tambahkan. Orang yang rela disakiti, rela dicuri haknya, rela difitnah, hari ini sedang bangun kerajaan Allah. Nanti semuanya akan ditambahkan dan menyelesaikan kehendak Allah itu hidup selamanya. Mungkin kehendak saudara belum terjadi, it's okay. Yang ketiga, yaitu setia pikul salib dan sangkal diri setiap hari, ya, menjadi pengikut Kristus itu tidak pernah sia-sia. Jangan pikul dosa, nyaman diri. Jangan. Kalau pikul dosa, nyaman diri, maka semuanya itu sia-sia, ya. Dosa akan berakhir dengan bayar harga dan maut. Nyaman diri akan berakhir nanti hidup dagingmu menyala-nyala, rohmu tidak ada, nanti diberkas jadi ilalang, bukan gandum. Tapi kalau pikul salib sangkal diri, karena kita mau diberkas jadi gandum, masuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, tetap semangat, ya. Jangan sampai kendor. Yuk, tip bertahan 3 hal. Ingat pencipta, ingat Tuhan, ingat dari debu, ingatkan diri kita, debu kembali menjadi tanah, debu selamanya. Tapi kalau kita bertahan, kita akan menjadi anak Allah, ya. Yang ketiga, ingatkan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi masalah itu sia-sia ya Bu Eli? Oh iya, jelas. Apa ketika saya dipulihkan, saudara dipulihkan bertelepabis dengan suami, mati, semua bisa dibawa? Anda. Tapi yang tidak sia-sia apa? Waktu engkau disakiti, waktu engkau hidup dalam kesulitan, penderitaan, engkau sudah setia mengikut Kristus seperti Ayub, tapi engkau tetap setia pikul salibnya, tetap setia sangkal diri, tetap mengampuni, mengasihi, itu tidak sia-sia. Hidup selamanya, semuanya ditambahkan, saudara akan menikmati pengikut Kristus, itu akan menikmati mahkota dan upahmu besar di surga. Tuhan Yesus memberkati. Berbalik, ya, berbalik, kenal Tuhan dengan benar, serius. Yang kedua, ingat debu, rela dididik sebagai anak, rela dibentuk sebagai bejana yang indah, rela disempurnakan di karya tangan masterpiece. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat siang di Indonesia. Kami tahu bahwa Engkau punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kami, menjalani proses demi proses. Walaupun tahun 2023 belum selesai, kami melihat betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami akan bertahan sampai akhir. Kami sudah mengerti tipsnya, bahwa kami tidak akan keluar. Kami sadar siapa kami sadar bahwa segala sesuatu yang menjadi pemikiran kami, membuat kami stres dengan masalah itu hanya sia-sia. Kami tahu bahwa Tuhan hari ini mau dengan proses membuat kami berbalik, serius mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa. Terpuji namamu Bapa. Berkati setiap pergumulan kami, berkati kekuatan, berikan kekuatan buat setiap kami untuk kami kuat menanggung segala perkara. Dan kami melihat tahun 2024 ada banyak janji-janji Tuhan yang akan Tuhan genapi. Ada banyak hari ini hujan di akhir musim yang akan kami nikmati di akhir musim, akhir proses kehidupan kami. Kami tahu itu Tuhan, bahwa Engkau sudah sediakan semuanya ditambahkan, hidup kekal selama-lamanya, kebahagiaan, mahkota kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ya. Kalau bisa besok saya live. Saya kalau keburu atur waktunya susah karena beda 6 jam ya. Saudara tetap semangat. Kalau tidak sempat ya saya berusaha tanggal 1 atau kapan. Tapi saudara dengan tip ini, percayalah tahun depan aman, tidak kekurangan suatu apapun, keturunanmu diberkati, saudara akan bisa masuk di dalam kerajaan surga, umur panjang, itu jadi jaminan buat saudara dan saya. God bless semuanya.